Halo semuanya, aku Dialna Fasanda Cahyaningrum. Aku dari Prodi Bahasa Asing Terapan. Kemarin aku KKN di Desa Bau, itu ada di Kabupaten Boyolali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Wainur Rahman. Saya mahasiswa dari Prodi Bahasa Asing Terapan. Konsentrasinya bahasa Jepang. Saya kemarin melakukan KKN di Desa Wates, Kabupaten Boyolali. Halo semuanya, aku Aseka Putri, biasa dipanggil Heka. Aku dari Fakultas Vokasi, prodinya Bahasa Asing Terapan, dan aku kemarin ngelakuin KKN di Desa Gidirjo, Kabupaten Boyolali. Halo, perkenalkan, nama aku Maling Aziz dari Fakultas Sekolah Vokasi, program studi Bahasa Asing Terapan, konsentrasi Bahasa Jepang. Aku adalah salah satu mahasiswa yang pernah KKN di Desa Caturanom, Kabupaten Temanggung. Halo, aku Prima Fauzan Niryawan dari Fakultas Sekolah Vokasi. Aku dari salah satu mahasiswa KKN di Desa Ngenden, Kabupaten Boyolali. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi tuh program unggulan aku tuh dari mahasiswa biologi. Jadi tuh dia bikin POC namanya. Jadi pupuk organik cair, yang dimana tuh pupuknya itu buat itu loh guys, buat peningkatan tanaman. Jadi mungkin tanamannya jadi lebih misalkan brokoli juga jadi lebih sehat, tapi kekurangannya emang lebih lama numbuhnya, tapi emang lebih bagus, lebih itu mungkin dari aku gitu. Terus kalau dari Desa Wates sendiri, dari aku itu ada program yang namanya pembuatan website bahasa Jepang untuk pemula. Jadi website itu merupakan program dari saya sendiri ya, dari saya yang kolaborasi sama anak Tekom. Jadi tugas saya di situ tuh sebagai pemberi materi. Jadi di websitenya itu tuh base-nya pakai React App ya, terus hostingnya pakai Firebase. Nah, untuk pembuatan websitenya itu yang buat anak Tekom itu temanku itu yang coding semuanya. Aku tuh cuma di modul aja gitu. Berarti kalau pemula gitu ada katakanlah hiragana gitu? Ada semua, dan ya? dan itu nggak ribet-ribet harus input website URL, tapi kita tinggal scan QR aja. Jadi emang mudah, praktis sekali. Manusia kiris. Ya, manusia kiris sangat praktis itu. Lanjut. Kalau aku sendiri, di kelompok aku program unggulannya itu PMT untuk stunting, itu pembuatan makanan tambahan untuk stunting. Kita tuh bikin burger, cuman patty-nya kan kalau burger kan bisa dari daging kan. Karena kita pengen yang hemat dan semua bisa masaknya, kita tuh bikin patty-nya tuh dari tempe. Jadi ya diganti. Ya murah tapi masih ada proteinnya, masih ada asupannya. Betul. Tapi emang potensi desanya tempe atau emang enggak sih, emang cari yang murah aja sih. Yang affordable ya. Oke. Program kerja unggulan dari aku, pembuatan sabun dari minyak jelantah. Jadi aku dan teman-teman tim KKN membuat sabun dari minyak jelantah dengan cara minyak jelantahnya aku dan tim masukkan dulu ke dalam sebuah larutan untuk menghilangkan baunya. Nah, larutan itu terbuat dari arang yang dibakar. Nah, minyak sama arang itu direndam bersama selama 1 malam. Setelah itu baru disaring. Nah, penyaringan itu menghilangkan bau. Setelah bau itu hilang, minyak itu dapat dicampur dengan berbagai macam bahan yang sudah disiapkan. Contohnya soda api dan pewarna maupun pewangi sabun. Lalu dicampur, diaduk hingga cairannya itu membentuk sebuah cairan yang kental dan baunya wangi. Setelah itu baru dimasukkan ke cetakan. Setelah masuk ke dalam cetakan, sabun itu membutuhkan waktu 3-5 jam untuk mengeras. Nah, setelah mengeras, cara penggunaannya mudah seperti sabun-sabun pada umumnya. Nah, itu penggunaannya tuh sedikit berbeda karena kita perlu menunggu 2 minggu untuk menggunakannya.
Kenapa harus 2 minggu? Karena jika tidak 2 minggu, sabun itu akan dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Kalau aku sih dari kelompok aku revitalisasi tempat wisata, yaitu terap ikan dan kolam renang. Karena dari kepala desa tersebut meminta kami untuk melakukan pengukuran suhu dan pH pada air yang digunakan, apakah layak ataukah tidak. Mungkin kalau aku itu dari mungkin poskonya teman-teman semua, itu posko aku tuh dari bolong-bolong gitu guys, jadi kayak berasa tidur bersama binatang luar gitu. Jadi kayak aku tuh tidur bersama belalang, bersama jangkrik, bersama topeng. Ya Allah, Sekali ya. gitu. Nikmat banget itu Nah, kayaknya. ya udah, untung tetap nyenyak gitu. Jadi ya gas. Kalau dari aku ini banyak ya. Jadi ya aku jabarin dikit lah. Pertama dingin banget. Wah, sumpah aku selama di Semarang itu nggak pernah ngerasain kayak sampai hampir hipotermia ya. Karena selama di sini kan ya 34, 32 normal lah, bahkan di peleburan tuh bisa sampai kadang 35. Cuma nggak setiap hari gitu kan. Pas datang pertama ke desa itu aku mikirnya kayak ya buat apa bawa selimut, toh Boyolali itu kan panas, ngapain bawa selimut. Pas malam kayaknya menjelang jam 9 malam tuh udah kok turun jadi 17 derajat. Itu kan kayak wah dingin. Dan selama kurang lebih 40-an hari itu aku di sana itu aku nggak pernah tidur pakai selimut. Jadi ya akhirnya buat sekarang sih kalau ketemu dingin-dingin kayak Semarang pagi-pagi itu udah normal sih, udah biasa aja gitu. Kalau bandingin dulu ya beda gitu. Tadi itu aku Kalau dari aku sendiri, culture shocknya itu di desa itu sering banget ada acara. Cuman acaranya itu malam-malam, jadi kayak misal jam 9 ke atas gitu. Karena kan mayoritas di sana kan petani sama peternak. Jadi biasanya pagi, siang, sore itu di ladang. Nah, malamnya baru acaranya, dan itu setiap minggu pasti ada. Oh, ramai sekali ya, ramai banget ya. Banget. Berarti itu emang kalong ya? Iya, betul. Ya, desanya Kalong. Ya, sebenarnya mirip-mirip kayak di Wates juga. Di Wates itu banyak dari masyarakat situ yang tidurnya tuh di atas jam 2 pagi. Untuk culture shock mungkin cuaca ya, masuk cuaca. Nah, kalau di Semarang kan rata-rata 34 derajat. Nah, tiba-tiba waktu KKN di Kabupaten Temanggung menjadi 14 derajat. Di minggu pertama itu aku merasakan hawa yang sangat dingin sehingga membuat aku mimisan selama 1 minggu penuh. Kalau aku sih mungkin sama kayak Malik, yaitu cuaca ya. Karena kan di Semarang panas banget, terus kita udah prepare banyak bawa kipas. Ternyata 2 minggu pertama tuh sama sekali nggak pakai kipas karena dingin banget. Yang kedua mungkin sama teman kelompok sih. Ada beberapa teman kelompok yang emang dia itu gimana ya, anak manja. Karena dia tuh nggak bisa apa-apa. Jadi dari pengalaman KKN kemarin, aku mendapatkan insight. Nah, tiap minggu itu tim KKN ku tuh ada yang namanya evaluasi. Jadi apapun unek-unek yang didapat itu semua dikeluarin waktu evaluasi setiap minggu. Setiap minggu, jadi tiap pribadi akan mengusulkan sesuatu dan akan mengeluhkan sesuatu. Nah, keluhan dan usulan itu akan dibahas bersama-sama untuk minggu kedepannya lagi. Nah, setelah minggu kedepannya lagi, nanti ada evaluasi lagi untuk minggu kedepannya yang lebih baik. Kalau kelompok aku sih nggak ada ya, Lik, karena kelompok aku tuh lebih ke Mungkin sebelumnya maaf guys, bukannya pamer karena saya kebetulan diamanatin jadi koor desa. Mungkin apa ya, dapat pesan, dapat pengalaman yang baik untuk mengatur teman-teman. Mungkin bukan mengatur sih, lebih ke arah mengajak teman-teman. Jadi kayak
teman-teman tuh kan maksudnya kita kan berbeda-beda tuh orangnya. Nah di sini nih posisinya aku harus netral, jadi jadi penengah nggak gitu boleh ya. nih berpihak-pihak ke salah Iya. satu nih, padahal kan mereka mungkin notabene punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah mungkin lebih ke dapat menahan diri untuk tidak tidak ikut campur, maksudnya kayak jadi kalau misalkan ada suatu hal atau suatu problem, jadi lebih ke arah kita tuh harus ngeliat dua-duanya gitu. Ini Iya. kenapa, dia kenapa, mungkin emang asalnya mungkin emang asalnya kayak terlihat kayak dia yang salah, tapi sebenarnya mungkin kalau kita dengerin dulu ternyata emang cuma salah paham atau dia cuma melebih-lebihkan gitu. Jadi kayak lebih ke arah lebih menyadarkan diri gitu. Jadi kayak tahan dulu deh, coba lihat dulu yang mana sih yang sebenarnya benar atau yang mana sih yang sebenarnya kayak ya gitu. Berarti selama di desa itu kamu nggak, selama KKN itu kamu akhirnya bisa itu ya, nilai sesuatu tuh nggak dari satu pihak aja. Betul, gitu. betul Oke, sekali paham, itu. paham. Betul. Terus kalau dari aku itu pertama ya, pendapat KKN pertama itu sosialisasi sama orang ya. Jadi aku itu kan cukup skill issue ya kalau misalnya sosialisasi sama orang gitu. Apalagi kalau orang rame tuh rasanya pengen udahlah hilang aja lah, jangan di sini lah ya gitu kan. betul, Dan betul. orang desa situ tuh hampir semuanya volumenya keras semua. Dan itu ya aku emang volumenya keras, cuma nggak sampai kayak teriak-teriak gitu. Aku kaget dulu pertama. Kedua bisa skill masakku ke-improve banget. Wih. Soalnya gini ya, walaupun di situ tuh ceweknya ada 5, tapi yang cuma bisa masak itu cuma 1. Nah, aku cowok masak ya aku cuma paling ya masak apa sih, telur, nasi goreng gitu, sop doang kan, gak banyak gitu kan. Nah itu selama kurang lebih 20-an hari sebelum cateringan ya, aku sama temenku itu yang masak 2 orang itu doang. Jadi kayak masakan tuh semua yang ngatur ya kita gitu ya. Maksudnya kayak kamu mau masak apa gitu. Tapi kalau rasanya nggak sesuai sama seleramu ya maaf gitu. Jadi kayak mereka teman-temanku tuh rata-rata memang berduit. Cuma mereka tuh nggak punya skill untuk kayak untuk ngurus rumah tangga atau mungkin itu. Nah, makanya akhirnya aku dapat pengalaman penting kalau misalnya ngeliat seseorang itu nggak lihat dari depan aja, tapi selama 40 hari itu kan kelihatan kalau orangnya tuh seperti ini gitu. Lanjut Eka. Kalau aku sendiri, aku punya teman dari Fakultas Peternakan kan, itu dapat ilmu yang banyak banget soal kayak pembuatan pakan ternak gitu loh. Itu tuh bener-bener yang sampai hafal, karena setiap kan di desa itu kan ada 8 dusun. Itu tuh di satu dusun pasti ada kegiatan itu. Jadi Wah. sampai nempel ilmunya sampai sekarang. Wah. Bisa spill dikit dong. Waduh. ilmunya. Jadi kalau aku sama teman-teman aku itu bikin 2, namanya amoniasi sama silase. Kalau amoniasi itu dari jerami kering, kalau silase dari basahan. Itu penggunaannya beda-beda sih. Iya. Jadi kayak poin selama yang didapat KKN ya. Kalau dari aku ya, sebelum KKN itu sebenarnya aku nggak bisa masak. Nah, kebetulan waktu KKN itu timku dan aku memutuskan untuk masak sendiri. Jadi tiap minggu ada jadwalnya masing-masing. Satu hari ada 3 orang yang masak. Nah, aku tuh kaget waktu di posko. Aku kan nggak bisa masak dong waktu itu. Terus aku belajar lewat TikTok, lewat YouTube maupun Instagram. Nah, aku baru sadar sampai saat ini kalau masak itu ternyata melelahkan, dan masak itu ternyata basic skill yang nggak harus cewek doang yang bisa masak, cowok pun perlu bisa masak. Seperti itu sih. Kalau dari Prima sendiri? Kalau aku jadi ada salah satu warga di sana tuh kayak ibu-ibu yang judes banget. Hah? Iya, jadi kayak bisa kita senyumin tuh nggak pernah bales, bahkan kayak pura-pura nggak lihat gitu. Tapi ada satu waktu yang kita butuh butuh sesuatu, tapi ibu itu peka banget, langsung bantuin kita. Jadi yang bisa aku tangkap sih mungkin apa ya, berbuat baik ke semua orang, tapi apa ya, kita nggak harus nunjukin kita mau berbuat baik. Kalau dari sudut pandangmu berarti jangan menghakimi seseorang dengan tindakannya ya. Iya. Dengan apa? Sudut pandang pertama, dengan apa ya? Dengan pandangan pertama apa? Semacam itu.
Mungkin Iya, yang kayak gitu. Mungkin jangan aku terus dulu, mungkin dari Heka dulu. Kalau dari aku sendiri belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi orang-orang, karena kan kriteria orang kan beda-beda ya, maksudnya kayak sifat-sifat orang tuh beda-beda, asalnya juga beda-beda, otomatis cara nanggulanginya juga harus beda-beda. Itu sih. Kalau dari aku kurang lebih mirip kayak Heka, cuma ada beberapa poin kayak kita harus, kalau buat aku itu kita harus lebih hidup bersosialisasi sama orang. Even itu orangnya itu cuma kayak sebatas kenal 40 hari atau mungkin cuma sebulan, tapi jujur orang yang kita baru kenal kayak gitu di desa terutama itu malah lebih dekat daripada orang yang kita pernah kenal lama gitu loh. Kalau dari aku gitu sih. Delna gimana? Ya, mungkin dari aku juga hampir mirip, mungkin sama dari Heka sama Isan ya. Balik lagi ya itu balik sosialisasi atau orang, jadi kayak harus bersikap netral, harus sabar, harus nggak boleh gegabah lah intinya. Kayak misalkan dari awal misalkan orangnya diceritain gini, tapi ternyata makin lama ternyata nggak seperti itu. Jadi lebih ke arah kita harus nunggu dulu nih, jangan dengar dari orang lain dulu, jadi kita dulu yang lihat sendiri gimana sih orang itu sebenarnya gitu. Jadi lebih sabar sih. Lebih sabar. Ya. Oke.